Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasna Rafika. Saya berasal dari jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Syekh Buana. Dalam video kali ini, saya akan menganalisis sebuah kejadian yang sedang terjadi di Indonesia sekarang, di mana ya adanya kebijakan tidak diizinkannya mudik, akan tetapi diperbolehkannya membuka tempat wisata. Nah, ini menjadi hal yang sangat panas diperbincangkan oleh semua kalangan, bahkan dari masyarakat pun merasa bingung kenapa mudik dilarang tapi wisata dibuka. Apakah ini tidak menyebabkan COVID? Simak video ini. Tahun 2021 mudik ditiadakan. Memahami ini biar tidak salah paham terus, pemerintah ini maunya apa sih sebenarnya dengan kebijakan ini, Pak? Jadi kebijakannya kan paradoks gitu ya. Artinya satu sisi melarang mudik, tapi di sisi lain ada sektor-sektor ekonomi termasuk pariwisata. Saudara, dalam pernyataan Menko PMK Muhadjir Effendi, ada beberapa fakta dalam larangan mudik tahun 2021 dan berikut ini beberapa fakta terkait dengan larangan mudik. Nah, setelah melihat cuplikan video tadi mengenai larangan mudik, tentunya hal ini terdapat beberapa fakta larangan yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan peraturan ini. Yang pertama, untuk mengendalikan penyebaran COVID-19, dan larangan mudik ini akan diberlakukan pada tanggal 6 Mei hingga tanggal 17 Mei tahun 2021. Yang tentunya peraturan ini fokusnya terhadap seluruh masyarakat yang ada di Indonesia yang akan melaksanakan mudik. Dan nantinya dalam hal mengawasi ini, nantinya pemerintah akan mengerahkan beberapa aparat, baik itu dari TNI maupun Polri, untuk mengawasi agar tidak terjadinya kerumunan yang besar yang terjadi, baik itu di stasiun kereta, baik itu di bandara, dan bahkan di pelabuhan. Baik, di sini setelah kita melihat video tadi, bahwasanya itu merupakan sebuah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi penyebaran COVID-19 dengan dicetuskannya ataupun diberlakukannya bahwasanya larangan mudik terhadap seluruh masyarakat Indonesia yang pada umumnya. Adapun maksud dari kebijakan ini ialah biasa dituangkan dalam bentuk peraturan, yang mana ini merupakan sebuah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaannya, dan kepemimpinan serta cara bertindak tentang perintah, organisasi, dan sebagainya, di mana dalam hal ini pastinya melibatkan banyak orang dalam menerapkan kebijakan ini. Apakah nantinya kebijakan ini akan dilakukan secara baik atau tidak? Terlepas dari itu semua, kita kaitkan dengan ilmu filsafat, di mana filsafat ini merupakan studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Nah, filsafat ini yaitu upaya untuk memberitahukan segala sesuatu kejadian yang ataupun fenomena yang terjadi di masyarakat secara mendasar ataupun secara akar akan dibahas dalam ilmu filsafat ini. Nantinya agar dapat bisa menyelesaikan sebuah permasalahan yang sedang terjadi di sebuah pemerintahan maupun sebuah negara. Dan tentunya filsafat ini suatu ilmu pengetahuan yang menggunakan logika, metode,
dan sistem untuk mengkaji sebuah masalah umum dan mendasar mengenai berbagai persoalan seperti pengetahuan, akal, pikiran, eksistensi, dan bahasa. Secara umum, filsafat ini mempunyai manfaat, yaitu membantu kita dalam memahami bahwa sesuatu tidak selalu tampak seperti apa yang kita lihat. Yang kedua, membantu kita mengerti tentang diri kita sendiri dan dunia kita, karena filsafat mengajarkan bagaimana kita bergulat dan pertanyaan-pertanyaan mendasar. Dan yang ketiga, yaitu membuat kita lebih kritis terhadap sebuah fenomena yang sedang terjadi di sebuah negara maupun sebuah pemerintahan. Dalam menentukan sebuah kebijakan, tentunya hal ini harus masuk akal terhadap semua pikiran manusia, yang mana dalam hal ini kita juga menggunakan logika pemerintahan untuk menentukan sebuah kebijakan, di mana logika ini merupakan cabang filsafat yang membahas tentang aturan-aturan, asas-asas, hukum, dan bahkan metode untuk membuat sebuah kebijakan tersebut. Nah, kemudian logika ini berguna untuk berpikir rasional dan juga meningkatkan kemampuan berpikir abstrak. Nah, logika ini ya tentunya bisa diterima oleh banyak kalangan sehingga tidak menimbulkan berbagai perdebatan yang terjadi di sebuah kehidupan bermasyarakat. Nah, dalam menentukan sebuah kebijakan, tentunya kita harus memperhatikan, yaitu kenapa kebijakan itu bisa muncul terhadap sebuah tatanan kehidupan kita. Misalnya, kenapa nih mudik bisa dilarang, bahkan wisata dibuka. Kita harus menggali info mengapa hal tersebut bisa diberlakukan. Nah, dalam filsafat ini termasuk terhadap ontologi, yang mana hal ini yaitu ilmu yang membahas tentang hakikat sesuatu itu ada sehingga sesuatu tersebut bisa dipercaya masyarakat. Nah, jika kita melihat kejadian sekarang, bahwasanya dilarangnya mudik, dibukanya tempat wisata. Nah, kenapa bisa hakikatnya ini sesuatu itu ada? Kenapa ada dilarangnya mudik dan kenapa wisata dibuka? Oke, kita bilang salah satu faktornya untuk meningkatkan perekonomian, ekonomi, pariwisata. Nah, tetapi kita kan harus melihat bahwasanya tujuan utama dari dilarangnya mudik ini yaitu pengendalian kerumunan, penyebaran COVID-19. Nah, jika kita melihat dibukanya wisata, tentunya nanti akan membawa dampak banyaknya kerumunan yang terjadi di tempat wisata tersebut. Nah, kemudian setelah kita mengetahui bahwasanya kenapa kebijakan itu harus ada, nanti kita harus mengkaji bahwa kebijakan ini maksudnya seperti apa. Nah, dalam filsafat ini disebut dengan epistemologi, di mana epistemologi ini suatu ilmu yang mengkaji tentang sumber pengetahuan atau asal mula, metode, struktur, dan valid tidaknya suatu pengetahuan. Dari video tadi kita sudah melihat bahwasanya terdapat beberapa komentar yang dilemparkan, baik itu dari para politisi maupun dari para pejabat-pejabat lainnya, dan juga mantan-mantan aktivis seperti itu. Nah, kemudian setelah kita mengetahui bahwasanya kenapa kebijakan ini bisa muncul dan mengapa kenapa bisa terjadi hal ini dengan didukung dengan metode epistemologi, secara epistemologi. Nah, nantinya kita harus melihat manfaat dari sebuah kebijakan ini, apa saja manfaatnya. Jika secara umum kita lihat manfaat kebijakan ini dikeluarkan, yaitu mengurangi penyebaran virus corona atau COVID-19. Nah, manfaat satu lagi yaitu meningkatkan ekonomi dan pariwisata di suatu daerah. Akan tetapi, jika kita melihat hal ini
tentunya kita harus berlandasan kepada aksiologi, di mana aksiologi ini dalam ilmu filsafat yaitu suatu teori yang berhubungan dengan kegunaan dari pengetahuan yang telah diperoleh. Nah, maksudnya di sini kegunaan dari kebijakan ini sebetulnya untuk apa? Jika saya melihat pribadi, hal ini hanya berguna untuk satu pihak, menguntungkan satu pihak, akan tetapi ini juga menjadi perbincangan yang rumit karena pemerintah ini maunya seperti apa. Setelah kita mengetahui bahwasanya ontologi, epistemologi, dan aksiologi ini sangat berguna dalam menentukan sebuah kebijakan, tentunya kita harus melihat dari sisi pragmatisme, di mana pragmatisme ini yaitu artinya tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh sebuah pemerintahan dalam menentukan sesuatu. Nah, pragmatisme ini yaitu aliran yang mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai yang benar dengan melihat kepada akibat dan hasilnya yang bermanfaat secara praktis. Nah, pragmatisme ini kebijakan yang diambil secara instan dengan membuat kebijakan hanya melihat, oh ini kejadian seperti ini, nah kita langsung saja mengambil kesimpulan untuk membuat kebijakan seperti ini. Maksudnya sudah jelaskan tadi, segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai yang benar. Nah, dalam hal ini bisa kita bilang pemerintah nih benar dalam menentukan sebuah kebijakan larangan mudik ini. Akan tetapi dia tidak melihat bahwasanya adanya efek terhadap pembenarannya terhadap diri sendiri. Nah, dasar dari pragmatisme ini yaitu logika pengamatan, di mana apa yang ditampilkan pada manusia dalam dunia nyata ini merupakan fakta-fakta individual, konkret dan terpisah satu sama lain. Nah, dasar dari pragmatisme ini yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sebuah kebijakan, dia hanya melihat fakta logika pengamatan. Dia hanya melihat logika pengamatan di lapangan, bagaimana misalnya nih larangan mudik dan dibukanya tempat wisata. Nah, dia hanya melakukan dia berpikir secara logika, secara instan bahwasanya oh, kita larang mudik berarti ini ada upaya untuk kita meningkatkan sebuah ekonomi di sebuah daerah maupun kabupaten. Nah, ini pikiran secara pragmatis. Pikiran ini juga bagus diterapkan, akan tetapi harus memikirkan juga bagaimana dampak-dampak seterusnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.